eh, saya ulangi lagi, ketika mencari dunia diperlukan niat yang soleh. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun dunia ini milik Tuhan. Langit bikinannya siapa? Matahari, bumi, tanah, pepohonan, lautan, ikan, kayu, batu, semuanya bikinan Tuhan, milik Tuhan. Kita tidak punya hak kepemilikan kecuali secara simbol. Sekalipun kita punya AJB, punya sertifikat, surat kertas, iya betul. Tetapi hakikatan tanah ini semuanya milik Tuhan. Allah. Siapa yang menentukan kepemilikan tanah? Manusia. Modalnya apa? Modalnya potlot sama garisan. Orang Belanda pakai garisan potlot. Ini Indramayu, ini Irian Barat, ini Irian Timur, ini Sarawak masuknya ke Malaysia. Modelnya model potlot aja kok. Tuhan mencipta bumi tidak ada perbatasan, tidak ada apa, semuanya artifisial kok. Manusia, betul nggak? Betul nggak? Dan itu apapun yang kita miliki, nanti kita pulang, kita tinggalkan semuanya. Karena semuanya milik Allah. Makanya kalau kita menggarap milik orang lain, diperlukan prosedur etika. Iya dong. Haji Syihab mau garap tanah saya. Belum bayar ya? Iya. Berarti yang garap tanah saya ini 2 hektar ya? Nah, bayar enggak? Bayar ya? Bayar. Tahun ini belum? Ya udah. Iya. Kan harus ada izin dulu dari saya. Anda kan mau dirubah bikin kandang kambing. Ya minta izin dulu dong. Tidak sewenang-wenang karena itu Anda sudah bayar, akhirnya bikin kandang kambing, akhirnya merusak tanah. Betul nggak? Jenis tanaman juga tidak bisa Anda sanatnya mau ditanam pohon jati. Iya kan? Minta izin dulu, permisi dulu. Nanti setiap bulan dievaluasi, apakah ada kenaikan harga sewa atau tidak. Antar kita aja begitu, apalagi dengan Allah yang pencipta. Jadi harus ada niat yang baik. Setuju nggak gitu? Ya iya. Malah ada pesan khusus. Tanah yang kuciptakan di bumi ini harus terus ditingkatkan produktivitasnya. Jangan diterlantarkan. Jangan sampai tanah yang kucipta ini menjadi mubazir, tidak ada manfaatnya. Kalau kau biarkan tanah ini terbengkalai, tidak digarap menjadi tanah produktif, maka kamu menjadi teman-teman setan semuanya itu. Setuju nggak? Innal mubadzirina apa luang masyarakat? Lah iya kan gitu. Niat yang baik. Akan tetapi nanti ketika Anda melihat ada orang yang bekerja sungguh-sungguh, rajin, berangkat pagi, buta jam 4, pulang jam 8 malam. Anda geleng-geleng kepala, Masya Allah, orang kok terlalu banget hubud dunia, ngoyo banget cari dunia. Ada kan? Iya. Komentar begitu? Nanti dulu. Ketika masih di tengah perjalanan, orang yang punya semangat kerja yang tinggi, jangan dulu dituduh hubud dunia. Nanti keputusan itu terakhir. Penilaian terhadap sesuatu baik atau tidak bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Kapan kita bisa tahu husnul khotimah? Kalau sudah selesai. Paham enggak? Maka motivasi seorang bekerja pun ditentukannya nanti terakhir. Jangan sekarang semangat kerja dibilang hubud dunia. Nanti akan terlihat dia bekerja untuk siapa, ya, membela siapa, bagaimana kerjanya, itu nanti setelah
berhasil setelah padinya terjual, setelah jadi uang, setelah uangnya di kantong, baru ketahuan selama ini engkau bekerja untuk dunia atau untuk akhirat. Ternyata setelah uangnya di kantong, sekian persen buat madrasah, sekian persen buat musola, sekian persen buat anak yatim piatu, sekian persen. Dia hanya menikmati 20%. Ini orang bekerja untuk dunia, untuk akhirat. Paham nggak? Tidak semudah itu menilai orang. Kemudian juga Anda jangan keburu acung jempol, 4 jempol, jempol kaki 2, jempol tangan 2. Melihat seorang mubalik yang laris, ya, yang kondang, tiap malam ceramah, Anda bayangkan berapa banyak bidadari yang dia dapatkan. Enggak juga. Ternyata setelah tahu, ternyata ketika diundang tarifnya 15 juta. Dan uang DP-nya dulu 5 juta, nanti yang 10 juta dibayar setelah selesai acara ceramah. Ini orang ini bekerja untuk dunia apa untuk akhirat? Mubalik yang pasang tarif nih, cari dunia apa cari akhirat? Cari duit. Ayo, masih ragu-ragu baik. Yang tegas jawabnya, cari dunia apa cari akhirat? Nah, ketika itu namanya mubalik profesi, mubalik profesional. Nah, ketika seseorang berceramah agama sebagai profesi, Anda boleh pilih sama, boleh mendengarkan, juga boleh tidak. Yang bagus mana? Mendengarkan. Yang bagus mendengarkan. Lumayan dapat ilmu kan. Yang bayar kan yang punya hajat ya. Kamu tuh ngapain? Iya. Karena zaman sekarang tidak mungkin Anda mendapatkan ilmu tanpa imbalan. Semuanya ada tarifnya. Kecuali orang-orang yang bekerja untuk Allah, bebas tarif. Maka sekersane mawon. Ya, selamat ceramah, salaman, ternyata dapat KTP, nggak ada masalah. Betul nggak? Dibuka hanya 50.000, buat bensinnya saja 500.000. Ya udah nggak ada masalah, tidak akan bakal nagih kok, nggak akan lagi Pak Haji, masa kurang dong. Ini buat bensin berapa, supirnya berapa lagi? Enggak, itu resiko orang berdakwah, bukan mendapatkan uang, tapi siap mengeluarkan dana. Terima kasih, gitu aja. Ya.